BPS, IKN dongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan 5,43%. Badan Pusat Statistik, BPS, melaporkan pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan menguat 5,43%, salah satunya didorong oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, karena ada aktivitas konstruksi yang tumbuh 15,82%, kata PLT. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Selain aktivitas konstruksi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur juga didorong oleh pembentukan modal tetap bruto, PMTB, yang disebut juga tumbuh tinggi, imbas pembangunan berbagai infrastruktur di IKN. Berkat kedua sektor tersebut, Kalimantan Timur memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan, yaitu sebesar 3,24%. Sementara itu provinsi lainnya memberikan sumber pertumbuhan ekonomi masing-masing di bawah 1%, yakni Kalimantan Selatan 0,71%, Kalimantan Barat 0,68%, Kalimantan Tengah 0,46%, dan Kalimantan Utara 0,34%. Tiga sektor utama yang menjadi sumber pertumbuhan di Pulau Kalimantan adalah pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan industri pengolahan. Meski menjadi salah satu pulau dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun kontribusi Pulau Kalimantan terhadap produk domestik bruto, PDB, hanya sebesar 8,49%, di mana Pulau Jawa masih menjadi kontributor dominan terhadap PDB sebesar 57,05%. Kemudian, disusul oleh Sumatera yang berkontribusi 22,01% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 4,69% pada 2023. Selanjutnya, Sulawesi berkontribusi 7,10% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 6,37%, Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi 2,77% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 4,00%, serta Maluku dan Papua berkontribusi 2,58% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 6,94%. Intip progres Istana Negara, Istana Presiden dan lapangan upacara IKN. Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar menyangkut bangunan gedung dan fasilitas pendukung di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, terus dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Melalui Direktorat Jenderal, Ditjen, Cipta Karya, Pembangunan Istana Negara, Istana Presiden, dan lapangan upacara di kawasan Istana Presiden, menunjukkan progres di atas 50%. Dari pantauan langsung Kompas.com pada Kamis, 1 Februari 2024, proses konstruksi Istana Negara, Istana Presiden, dan lapangan upacara tengah dikerjakan oleh ratusan pekerja. Mereka bekerja pagi, siang, malam dalam 3 shift selama masing-masing 7 jam atau total 21 jam dengan waktu istirahat 1 jam. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengungkapkan, perkembangan konstruksi fisik Istana Negara dan lapangan upacara per Kamis 1 Februari 2024 masing-masing telah mencapai angka 58% dan 80%. Diharapkan, bulan April 2024, eksersis dan persiapan-persiapan terkait pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 Kemerdekaan RI bisa dilakukan di sini. Semoga Istana Negara dan lapangan upacara bisa berfungsi pada 17 Agustus 2024. Sementara untuk pembangunan Istana Presiden yang dilengkapi bilah burung Garuda yang dikerjakan fabrikator-fabrikator di Bandung, perkembangannya sekitar 66%. Dari total 85%, 4.650 bilah burung Garuda dalam 465 modul yang sudah terfabrikasi dan on-site, sampai di lokasi proyek, sebanyak 55% diantaranya telah terpasang pada Istana Presiden, jelas Indra. Pembangunan Istana Presiden ini dikerjakan sejak November 2022 oleh pelaksana konstruksi KSO PT PP, Persero, TBK dan PT Wijaya Karya, Persero, TBK dengan total alokasi anggaran Rp1,56 triliun yang bersumber dari APBN.
Oleh karena itu, kami concern akhir Juni 2024 Istana Presiden, Istana Negara, dan lapangan upacara bisa berfungsi secara optimal, imbuh Indra. Selain Istana Negara, Istana Presiden, dan lapangan upacara, pekerjaan yang menjadi kewenangan Ditjen Cipta Karya di kawasan Istana Presiden adalah Gedung Sekretariat Presiden, dan bangunan pendukung lainnya. Sementara di kawasan lainnya, Ditjen Cipta Karya juga tengah mengakselerasi konstruksi Gedung Kementerian Koordinator, Kemenko, 1, Gedung Kemenko 2, Gedung Kemenko 3, Gedung Kemenko 4, dan Kementerian Sekretariat Negara, serta Sumbu Kebangsaan Tahap I, Plaza Seremoni. Indra mengungkapkan, secara umum, pekerjaan Ditjen Cipta Karya yang mencakup sektor gedung, penataan kawasan, dan infrastruktur telah menunjukkan progres rata-rata 60,7%. Menteri PUPR Basuki siap pindah ke IKN pada Juli 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan dirinya akan pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur pada Juli 2024. Pernyataan itu disampaikan Basuki saat bincang-bincang dengan generasi muda aparatur sipil negara, ASN, Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat. Siapa yang mau pindah ke IKN? Siapa yang sudah pernah lihat IKN? Saya nanti akan pindah bulan Juli ke sana. Ada yang mau ikut, kata Basuki kepada para ASN. Pemerintah berencana memindahkan 3.245 ASN dari 37 kementerian, lembaga ke IKN pada tahap pertama, yang akan dilaksanakan Juli hingga November 2024. Kementerian PUPR saat ini sedang menyiapkan hunian 1.740 unit hunian rumah susun, rusun, untuk menampung para ASN tersebut. Saat ditemui awak media di Jakarta pada Jumat, juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaja mengatakan bahwa progres pembangunan rusun untuk ASN, yang sudah dimulai pada November 2023, saat ini sudah mencapai sekitar 25%. Endra mengatakan 12 dari 47 menara rusun ASN ditargetkan selesai dan siap huni pada periode Juni-Juli 2024. Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di Persil 104 dan 12 unit di Persil 105. Seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada tahun ini. Sementara itu, Menteri PUPR nantinya akan berkantor di Gedung Kementerian Koordinator, Kemenko, di IKN, yang juga bakal menjadi kantor bersama sementara bagi para ASN. 4 gedung Kemenko yang akan menjadi kantor bersama adalah Kemenko Perekonomian, Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masing-masing gedung Kemenko ini akan menampung ASN dari beberapa kementerian yang kantornya belum terbangun.